Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali iNews Siang hari ini dari Tangerang, Banten. Pemirsa, diduga dipicu permasalahan rumah tangga, seorang suami nekat menyiramkan bensin dan menyulutkan api ke tubuh istrinya di Tangerang, Banten. Usai kejadian, pasangan suami istri itu mengalami luka bakar dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari rekaman kamera pengawas, suami istri di Cipondoh, Tangerang cekcok di sekitar rumah mereka. Beberapa tetangga berusaha melerai. Tak disangka, sang suami menyiramkan bensin dan menyulut api ke istrinya. Diduga aksi nekat pelaku terhadap istrinya karena permasalahan rumah tangga. Usai kejadian, korban dan pelaku mengalami luka bakar. Keduanya mendapat perawatan di rumah sakit. Saya datang dalam keadaan korban sudah tengkurap. Itu lantas saya suruh bawa ke rumah sakit. Kalau saya melihat dari garis besar di KDRT dalam rumah tangga. Kasus ini masih ditangani pihak kepolisian. Cemburu seorang pegawai BUMN membunuh istrinya yang diduga tengah hamil 2 bulan. Pelaku sudah diamankan dan kasus ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur. Seorang wanita yang diduga tengah hamil 2 bulan meninggal di kediamannya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pembunuhnya tak lain adalah suaminya sendiri yang merupakan pegawai BUMN. Modus pembunuhan diduga karena pelaku cemburu saat melihat ponsel sang istri. Pelaku menuduh istrinya tengah hamil 2 bulan karena pria idaman lain. Pelaku pun menganiaya korban hingga tewas. Petugas yang datang langsung mengevakuasi jasad dan menangkap pelaku. Saat diperiksa ponsel dan jasad korban tidak hamil seperti yang dituduhkan pelaku. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini tidak merasa bersalah telah melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Bahkan dia merasa biasa-biasa saja dengan kondisi yang sudah ada. Itulah dari pihak Polres Metro Jakarta Timur akan melakukan langkah selanjutnya, itu melakukan pemeriksaan psikologisnya melalui psikiatris hukum. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman tentang KDRT atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas di indekos di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Warga mengaku sempat melihat sejumlah orang yang mencurigakan masuk ke indekos korban sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Seorang wanita parubaya berinisial Y berusia 53 tahun ditemukan tewas di dalam kamar mandi indekosnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa malam. Korban ditemukan pertama kali oleh warga yang curiga karena mencium bau tak sedap dari kamar kosan korban. Korban diketahui telah beberapa hari tidak masuk kerja dan sempat dicari oleh rekan-rekannya. Saat diperiksa, korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tertungkup tanpa busana di kamar mandi. Kepolisian sektor Cipayung bersama tim Inafis Polres Jakarta Timur melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Jenazah seorang perempuan di kamar mandi dalam keadaan telungkup dan tanpa busana. Hasil identitas dari Polres sementara tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di dalam tubuh korban. Sebelum korban ditemukan tewas, warga mengaku sempat melihat sejumlah orang masuk ke indekosnya. Bahkan diduga pelaku juga sempat terekam kamera pengawas rumah warga. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seorang pria yang membawa koper dan mondar-mandir di sekitar lokasi kejadian dan kabur dengan sebuah mobil mewah. Pokoknya ada yang bawa koper aja gede gitu. Kan kelihatan dari CCTV juga. Oh, ada CCTV-nya kelihatan juga. Berapa orang, Pak? Yang bawa koper sih 1 orang. Cuman ada orangnya juga, ada orang juga di belakangnya kayaknya deh. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk diotopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban.
Kasus penemuan jenazah ini ditangani Kepolisian Sektor Cipayung. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang balita di Cianjur, Jawa Barat ditemukan tewas tenggelam di selokan di depan rumahnya. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya. Warga Kampung Cijunjung, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Cianjur geger setelah menemukan anak perempuan yang berusia 1,5 tahun tenggelam di selokan. Warga pun berusaha memberikan pertolongan pertama hingga membawanya ke bidan desa, namun korban sudah kehilangan nyawa. Ibu korban pun menangis histeris tak kuasa menahan kesedihan. Sebelumnya korban dinyatakan hilang oleh keluarganya saat bermain. Warga desa pun berusaha mencari hingga 1 jam kemudian korban ditemukan. Diduga korban terjatuh saat bermain sendirian di selokan dekat rumahnya. Setelah kami dan warga cari-cari ke sana kemari, ternyata keponakan kami ada di sebuah selokan, mungkin terpleset atau apalah. Sementara itu, mendapat laporan dari warga terkait kasus ini, Polsek Mande pun mendatangi keluarga untuk meminta keterangan. Namun pihak keluarga sepakat menolak jasad korban untuk diautopsi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Kapolda Sumatera Barat menyatakan tewasnya Afif Maulana, remaja 13 tahun di Padang, Sumatera Barat tidak ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran etik personel saat mengamankan 18 orang terduga pelaku tawuran. Belas personil Samapta Polda Sumbar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tawuran yang menewaskan Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun di Padang, Sumatera Barat. Namun Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengatakan penetapan tersangka tersebut tidak berkaitan langsung dengan kematian Afif Maulana. Kapolda Sumbar menegaskan ada 2 kasus berbeda. Yang pertama, yaitu dugaan kesalahan prosedur dan pelanggaran etik saat personil mengamankan 18 terduga pelaku tawuran. Dan yang kedua, kematian Afif Maulana. Kapolda Sumbar pun menyebut tindakan personel terhadap para terduga pelaku tawuran belum dapat dikategorikan sebagai penyiksaan. Sementara kematian Afif Maulana masih dalam penyelidikan. Jangan mengaitkan 17 anggota kami yang kami tetapkan yang diduga sebagai pelanggar kode etik atau pelanggar disiplin ini adalah peristiwa yang terjadi korelasinya dengan saudara Afif Maulana. Sekali lagi saya meluruskan bahwa dirilisnya 17 anggota Polda Sumatera Barat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik itu terlepas dari peristiwa yang terjadi di atas jembatan Kuranji. Tetapi yakini bahwa itu yang terjadi di Polsekta Kuranji. Dalam penyelidikan terjadi peristiwa yang di luar dari seharusnya. Itu pun masih banyak politisir-politisir berita yang sifatnya hiperbola, membesar-besarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak ada yang ditutupi dalam pengusutan kasus kematian Afif Maulana. Transparansi telah ditunjukkan melalui proses etik yang dilakukan terhadap 17 personel Samapta yang diduga menyalahi prosedur. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Barat membantah telah menutup kasus tewasnya Afif Maulana di Jembatan Kuranji, Kota Padang. Hingga saat ini, Polda Sumbar masih melakukan proses penyelidikan dan mencari bukti-bukti baru terkait kasus kematian Afif Maulana. Kami dari Polda Sumatera Barat akan meluruskan informasi, berita, isu-isu yang berkembang bahwa Polda Sumatera Barat sudah menghentikan kasus penemuan mayat di Jembatan Kuranji. Jadi sampai saat ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolda pada saat press conference
pada hari Kamis yang lalu, bahwa jelas Polda Sumatera Barat sampai saat ini masih mencari dan masih menyelidiki serta mencari informasi untuk dijadikan keterangan, ya, mencari saksi, mencari barang bukti untuk dijadikan keterangan yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Pasca kebakaran yang menewaskan satu keluarga di Medan, Sumatera Utara yang juga berprofesi sebagai wartawan, polisi memeriksa 16 orang saksi yang terdiri dari keluarga, kerabat, serta sejumlah saksi di peristiwa kebakaran. Pasca kebakaran rumah semi permanen yang terjadi di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menewaskan satu keluarga. Tim Lapor Polda Sumut dan tim Inafis Polres Tanah Karo melakukan olah TKP dan dibantu tim dari Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Polisi telah memeriksa 16 orang saksi untuk menggali informasi dan fakta sebelum dan sesudah peristiwa itu terjadi. Petugas tim Inafis dan Lapor juga melakukan pengecekan dan pemeriksaan beberapa orang saksi serta pengambilan sampel dari sisa-sisa kebakaran untuk memastikan apa penyebab kebakaran. Polres Tanah Karo selama ini mereka bekerja dengan baik sesuai dengan SOP. Ada lebih dari 16 saksi yang sudah dimintai keterangan. Kemudian proses terkait dengan otopsi juga sudah dilakukan. Penyebab kematian karena terbakar. Sebelumnya kebakaran terjadi pada 27 Juni lalu di rumah wartawan Tribrata TV. Korban Sempurna Pasaribu bersama istri, anak, dan cucunya tewas dalam peristiwa tersebut. Belakangan diketahui peristiwa kebakaran terjadi akibat disengaja oleh sejumlah oknum tidak dikenal. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid Ayunis melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi mengambil sejumlah sampel dari sisa kebakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara. Polda Sumut belum bisa memastikan penyebab kebakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang tersebut. Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan tim Inafis Polres Tanah Karo beserta Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang di Kabupaten Karo. Dalam penyelidikan ini, polisi juga mengambil sejumlah sampel sisa kebakaran untuk mengetahui penyebab kebakaran rumah wartawan. Sementara terkait dugaan rumah korban dibakar orang tak dikenal, polisi masih menyelidiki hal tersebut. Sebab menurut Kabid Humas Polda Sumatera Utara, mereka bekerja berdasarkan bukti bukan opini. Proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus ini masih terus berjalan. Polisi bekerja tentu berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Tidak berdasarkan opini ataupun asumsi. Tetapi semua ingin kita buktikan secara ilmiah. Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas dalam kebakaran, disebut gencar memberitakan judi dan peredaran narkoba di Tanah Karo. Atas hal tersebut, muncul dugaan rumah korban dibakar orang tak dikenal. Memang benar, selama beberapa hari terakhir ini, beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo. Dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial. Segera mengusut tuntas masalah ini dan dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Apa dan kenapa ini, Bang? Apa dan kenapa agar terjadi simpang siur. Ya, biar tidak jadi simpang siur di kalangan masyarakat. Terkait peristiwa dugaan pembakaran rumah wartawan oleh orang tak dikenal, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengutuk hal tersebut dan meminta polisi untuk usut tuntas peristiwa tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pers telah membentuk tim investigasi bersama untuk mengusut kebakaran rumah wartawan Tribrata TV di Karo, Sampurna Pasaribu. Dari hasil investigasi ditemukan sejumlah fakta dan diduga melibatkan oknum TNI. Tim investigasi yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis menemukan sejumlah fakta dalam peristiwa yang menewaskan 4 orang dalam satu keluarga di Karo, Sumatera Utara.
Tim investigasi menemukan fakta jika peristiwa tersebut terkait dengan pemberitaan korban terhadap perjudian di wilayah Kabupaten Karo. Komite Keselamatan Jurnalis KKJ juga menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini. Atas temuan itu, Dewan Pers meminta polisi untuk membentuk tim penyelidikan yang transparan dalam mengusut kasus ini. Dari hasil investigasi, ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut terjadi setelah korban, yaitu saudara Riko Sampurna Pasaribu, memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Binting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan diduga melibatkan oknum TNI. Atas kejadian tersebut, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Sebelumnya, kebakaran terjadi pada 27 Juni lalu di rumah wartawan Tribrata TV. Korban Sempurna Pasar Ibu bersama istri, anak, dan cucunya tewas dalam peristiwa tersebut. Belakangan diketahui, peristiwa kebakaran terjadi akibat sengaja oleh sejumlah oknum tidak dikenal. Dari Jakarta, Anggita Maura, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka melakukan belusukan ke wilayah Menteng Wadas, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Gibran datang pada pukul 8:10 pagi bersama dengan Raffi Ahmad. Kedatangannya disambut hangat oleh warga, baik anak-anak dan ibu-ibu. Selain itu, Gibran juga bersilaturahmi dengan warga sekaligus membagikan susu serta buku tulis di masa liburan anak sekolah. Selanjutnya, Gibran akan melakukan belusukan ke beberapa titik lain seperti Tanah Tinggi, Johar Baru, dan Kemayoran. Ya, minggu lalu saya sama Pak PJ Gubernur mengunjungi beberapa tempat yang bermasalah, tempat yang banjir. Tapi kemarin sudah ada solusinya. Hari ini kita ke 3 titik ya, 3 titik kawasan yang perlu perhatian khusus. Ada kawasan kumuh, di sini ada pasar. Intinya nanti ke depan tempat-tempat seperti ini, terutama yang ada di Jakarta ya, akan kami beri atensi penuh. Ya, jadi biar pasarnya makin rame, makin proper, makin bersih, dan juga yang beli makin banyak. Dan juga kampung-kampung yang kampung-kampung padat, kampung-kampung kumuh akan lebih kami perhatikan lagi. Sanitasinya, kesehatannya, anak-anak yang stunting akan kami perhatikan lagi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Geram, anak-anaknya tak bisa diterima di sekolah negeri yang dekat dengan rumahnya. Sejumlah warga ramai-ramai mendatangi kantor kepala desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka mendesak kepala desa melakukan protes ke Dinas Pendidikan terkait kekacauan sistem penerimaan peserta didik baru tersebut. Sejumlah warga bersama anak-anak mereka mendatangi kantor kepala desa Kepatihan di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka mengadukan nasib anak-anaknya yang hingga batas waktu PPDB berakhir ternyata tidak bisa diterima di sekolah negeri yang berada di dekat rumahnya. Padahal selain dekat, sekolah tersebut juga berada di desa yang sama, yaitu Desa Kepatihan. Sejumlah orang tua ini mengaku sengaja ramai-ramai mengadu kepada kepala desa karena mereka bingung tak punya tempat untuk mengadu. Salah satu orang tua siswa, Rahayu, menyebut putrinya telah didaftarkan di SMPN 1 Jombang yang jaraknya 1,3 km dan berada di satu desa yang sama. Namun sang anak tidak diterima dan malah diterima di desa lain yang jaraknya 5 km. Ya, saya harap kalau memang untuk tahun ini nggak bisa ya nggak apa-apa lah. Tetapi ini tadi sudah diperjuangkan, semoga nanti Pak Kades kami bisa memperjuangkan aspirasi kami. Kepala desa mengaku sudah berulang kali menerima pengaduan serupa. Itu dari sistem yang mereka terapkan itu, warga saya hanya masuk 2 anak saja, ironis sekali. 2 anak yang bisa keterima di situ dengan jarak kurang dari 1.300 meter. Nah, ini yang dari tahun-tahun kemarin sudah selalu saya pertanyakan, tetapi ketika masuk tahun 2020 ada pandemi itu memang saya agak kendor memperjuangkan lagi pada mereka. Tapi tahun ini saya berharap ya Pemkab ada kepedulian terhadap.
Pihak desa berharap pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pendidikan segera memperbaiki sistem penerimaan siswa baru ke depannya, serta menyiapkan fasilitas angkutan sekolah gratis bagi pelajar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang tahun ajaran baru, toko perhiasan emas di Subang, Jawa Barat diserbu para ibu. Rata-rata mereka datang ke toko emas untuk menjual perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan anak bersekolah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews yang hari ini. Saya Gede Satria pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Toko perhiasan emas di Kecamatan Pamanukan, Subang, Jawa Barat ramai didatangi para ibu. Rata-rata mereka ingin menjual perhiasan emas miliknya, baik seluruhnya maupun ditukar dengan bertiang lebih rendah. Ibu-ibu menjual perhiasan emas demi memenuhi kebutuhan biaya sekolah untuk buah hati mereka. Jelang tahun ajaran baru, para orang tua siswa harus membayar biaya pendaftaran sekolah serta membeli alat tulis dan seragam baru. Jual emas. Untuk apa uangnya? Buat keperluan anak sekolah. Setiap mau masuk sekolah jual ke sini? Iya. Emas sekarang rame, banyak yang beli juga, banyak yang jual juga. Yang jual biasanya untuk apa itu? Buat urusan sekolah sih biasanya, karena kan sekarang PPDB kan, jadi buat penerimaan peserta didik baru, terus banyak juga buat kebutuhan yang lain. Biasanya para ibu akan membeli emas saat harga emas turun dan menjadikan emas yang dibeli sebagai tabungan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.